Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas individu yang kedua pada agenda 2 ini adalah membuat learning journal tentang komitmen mutu. Nama saya Erviana Syahadah, angkatan 30, kelompok 1, NDH 03 dari SDN Gayam, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, peserta Latsar CPNS 2021. Pada modul agenda 2 tentang komitmen mutu ini, ada 2 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Dan yang kedua adalah aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Di dalam efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Yang kedua, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang ketiga, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Istilah efektivitas dan efisiensi selalu menjadi tema menarik yang menjadi sorotan publik dalam memberikan penilaian terhadap capaian kinerja perusahaan ataupun institusi pemerintahan. Namun, dalam kenyataannya, seringkali kedua aspek tersebut terlupakan atau bahkan diabaikan. Misalnya saja, kita sering membaca berita atau melihat tayangan televisi terkait para pejabat yang korupsi, program kerja yang tidak dituntaskan, target kinerja yang tidak tercapai, perilaku tidak jujur, pegawai yang mangkir, datang terlambat tetapi pulang lebih awal, serta peristiwa lain yang tidak sesuai harapan. Realita tersebut menjadi salah satu bukti adanya ketidakefektifan dan ketidakefisienan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Oleh karena itu, jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi, maka akan berdampak pada ketidaktercapaian target kerja, menurunkan kredibilitas institusi tempat bekerja, dan bahkan akan menimbulkan kerugian. Demikian pula dengan inovasi. Dalam layanan publik mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin. Begitu pula dengan mutu. Seperti halnya istilah efektivitas, efisiensi, dan inovasi, istilah mutu sekarang ini juga menjadi tema sentral yang menjadi target capaian institusi, baik di lingkungan perusahaan maupun pemerintahan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenisnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Selanjutnya, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Di antaranya adalah pertama, manajemen mutu, yang kedua, teknik atau metode perbaikan mutu, yang ketiga, nilai-nilai dasar orientasi mutu, dan yang keempat, implementasi mutu dalam layanan publik. Hal ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang ketiga, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi strategi pendekatan inovatif dalam memberikan layanan kepada publik dimulai dengan menumbuhkan kesadaran pegawai akan pentingnya menghargai inovasi hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang, walaupun idenya datang dari kelompok bawahan. Sebuah organisasi publik tidak hidup dalam ruang hampa, tetapi berada di tengah lingkungan sosial yang dinamis. Dalam dinamika organisasi sebagai sebuah sistem yang terbuka,
tentu saja akan terjadi saling pengaruh antar pihak yang terkait. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi di dalam organisasi akan berpengaruh terhadap lingkungannya. Sebaliknya, perubahan lingkungan pun akan mempengaruhi kondisi internal organisasi. Manajemen mutu terpadu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level. Adapun teknik atau metode perbaikan mutu, yang pertama metode Plando Check-up atau PDCA. Metode ini terdiri 4 langkah, yaitu yang pertama, plan atau perencanaan. Yang kedua, do atau melaksanakan. Yang ketiga, check atau pemeriksaan. Dan yang keempat, act atau melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap. Teknik atau metode yang kedua adalah diagram sebab dan akibat. Diagram sebab dan akibat adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala dalam mutu. Diagram tersebut bisa berbentuk tulang ikan sehingga biasa disebut dengan fishbone diagram. Nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan prima sekurang-kurangnya akan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer atau clients. Yang kedua, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer atau klien tetap setia. Yang ketiga, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Yang keempat, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan maupun perkembangan teknologi. Yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang keenam, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Selanjutnya, implementasi mutu dalam layanan publik. Peran pegawai ASN sebagaimana ditetapkan pada pasal 12 Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangun nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aktualisasi inovasi dan komitmen mutu. Di sini ada 3 bahasan. Yang pertama, pengembangan komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan, berpikir kreatif, membangun komitmen mutu melalui inovasi. Yang pertama, landasan komitmen mutu. Dalam memberikan layanan publik yang bermutu harus berlandaskan prinsip efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Nilai-nilai dasar pada pasal 4 dan kode etik pada pasal 5 layanan publik sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN secara keseluruhan mencerminkan perlunya komitmen mutu dari setiap aparatur dalam memberikan layanan, apapun bidang layanannya dan kepada siapapun layanan itu diberikan. Selanjutnya, kreativitas dalam pelayanan. Kejenuhan akan selalu hadir pada diri setiap individu. Rasa jenuh akan menjadi penyebab untuk malas bekerja. Untuk mengatasinya, perlu diciptakan berbagai hal baru sebagai bentuk kreativitas individual. Individu yang kreatif akan memiliki dorongan kuat untuk senantiasa mencari kebaruan, menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada, menciptakan keunikan yang pada akhirnya akan melahirkan karya-karya inovatif. Teknik berpikir kreatif. Kreativitas berpikir adalah proses menghasilkan ide, gagasan, imajinasi, dan hayalan-hayalan. Hasil dari kreativitas ditransformasi ke dalam bentuk inovasi untuk menciptakan nilai tambah. 4 cara berinovasi. Yang pertama, dengan cara penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, dengan cara pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk atau jasa yang sudah ada. Yang ketiga, dengan cara duplikasi.
yaitu dengan cara menirukan produk atau jasa yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Pegawai pemerintah sebagai bagian dari birokrasi berperan sentral dalam menciptakan pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang prima bersifat dinamis, terus berkembang sesuai kebutuhan dan waktu di mana pelayanan tersebut dilakukan.